semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, melalui Room Center Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Dengan senang hati, saya Tasya Evani Clarissa dan rekan saya, Niko Ardian. Selama 30 menit ke depan kami akan memandu acara pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini yaitu otitis media kronik. Tentunya sekarang kami telah ditemani narasumber kita, yaitu Dr. Devi Jupri SPTHT KL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah. Baik dokter, sebelum kita membahas topik kita lebih lanjut, boleh dokter untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Selamat siang. Saya Dr. Devi Jupri SPTHT KL. Saya dokter di RSUD Kayu Agung. Oke dokter. Masuk ke sesi pertanyaan nih dokter. Mungkin masyarakat awam banyak yang belum tahu nih mengenai otitis media kronik. Jadi apa itu dokter, otitis media kronik itu sendiri? Ya, otitis media kronik itu merupakan inflamasi pada telinga tengah yang ditandai dengan adanya gendang telinga yang berlubang, kemudian keluar cairan, dan biasanya berlangsung lebih dari 2 bulan. Otitis media kronis ini sendiri sebenarnya terbagi dua. Ada yang bersifat aman, ada juga yang bersifat bahaya. Ya. Oke. Untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan seputar otitis media kronik, jangan lupa ketik di kolom komentar. Kalau begitu dok, tadi sudah mengetahui nih pengertian otitis media kronik. Kalau boleh tahu dok, mengapa sih pasien itu bisa terkena otitis media kronik? Penyebabnya itu apa sih dok? Ya, otitis media kronik ini sebenarnya adalah kelanjutan dari otitis media akut. Nah, penyebab otitis media akut yang tidak teratasi selama 2 bulan inilah yang menjadikan dia menjadi kronis. Nah, penyebab dari otitis media akut ini banyak sekali, antara lain infeksi saluran pernapasan atas, seperti amandel ya, tonsilitis ya, kemudian peradangan pada hidung, kemudian bisa juga karena gangguan dari alergi atau juga gangguan penyakit autoimun, dan yang paling menjadi penyebab dari gangguan pada otitis media ini biasanya pada gangguan pada tuba eustachius atau saluran yang berada di antara nasofaring dan telinga tengah. Oke, baik dokter. Dokter, apakah otitis media ini bisa sembuh sendiri dokter? Jadi otitis media ini kalau dia sudah kronis ya, ada dua. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang bersifat aman, ada yang bersifat berbahaya. Kalau dia yang bersifat aman, itu bisa kita dengan terapi konservatif atau kita evaluasi lebih lanjut dengan menjaga kebersihan telinga biar dia tetap kering. Nah, tetapi ada yang sifatnya berbahaya. Nah, untuk sifat berbahaya ini kita penanganannya lebih ekstra ya. Jadi kemungkinan kita memerlukan tindakan operasi atau pembedahan untuk menghilangkan jaringan-jaringan patologis yang di dalamnya. Oke, berarti otitis media kronik ini termasuk berbahaya ya dok? Nah, itu ada beberapa komplikasi yang disebabkan oleh otitis media kronik ini, antara lain bisa ke intrakranial dan ekstrakranial. Untuk yang ke intrakranial itu bisa menyebabkan meningitis atau sampai dengan abses di otak. Nah, ada juga yang pasien-pasien yang disebabkan oleh OMK ini hingga dengan kelumpuhan saraf wajah atau dengan gangguan keseimbangan. Untuk cara pengobatannya sendiri dokter? Untuk pengobatannya sendiri, nah itu tadi ya, kita membedakannya dengan 2 tipe dulu.
tipe aman dan tipe berbahaya. Kalau tipe aman kita cukup dengan konservatif, cukup dengan menggunakan antibiotik topikal, antibiotik oral, dan kita evaluasi. Tetapi pada kasus-kasus tertentu yang tipe berbahaya itu harus kita atasi dengan pembedahan. Tujuannya apa? Tujuannya kita menghilangkan jaringan-jaringan patologis yang ada di dalamnya. Jaringan patologis ini atau kita sebut dengan kolesteatum ya. Jaringan patologis ini nantinya akan mendestruksi di daerah telinga tengah hingga menyebabkan komplikasi yang saya sebutkan tadi, seperti di intrakranial atau di intratemporal dan ekstratemporal, seperti itu. Untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah tahu nih pengertiannya, terus cara pengobatannya. Kalau boleh tahu dok, bagaimana sih dok cara mengurangi nih resiko terjadinya otitis media kronik? Ya, otitis media kronis ini adalah lanjutan dari otitis media akut. Jadi sebenarnya kita mengatasinya dengan mencegah dari periode akut tadi menjadi periode kronis. Dengan ya yang pertama ya apabila sudah ada tanda-tanda peradangan pada daerah hidung atau tenggorok, itu harus segera berobat ke fasilitas kesehatan. Kemudian setelah apabila sudah ada keluar cairan dari telinga, nah kita harus lebih ekstra lagi nih, harus berobat sampai dengan tuntas, sampai dengan kondisinya telinganya kering kembali untuk menghindari risiko-risiko terjadinya OMK tadi. Oke, baik dokter. Apakah otitis media itu dapat menular dokter? Jadi otitis media ini sebenarnya bukan penyakit menular, Bukan. Tetapi infeksinya tadi ya, infeksi penapasan, saluran penapasan atas tadi mungkin yang bisa menular, yang bisa menyebabkan terjadinya otitis media. Oke. Mungkin untuk pasien yang sudah terdiagnosa ya dok, terdiagnosa otitis media kronis, berapa lama sih dok penyembuhannya? Untuk penyembuhan otitis media kronis ini sendiri memang tergantung dari pasiennya juga, sama tergantung dari virulensi dari kumannya. Kalau pasiennya bisa berobat dengan teratur dan bisa menjaga telinganya tetap kering, artinya jangan kemasukan air ya. Jadi tetap steril telinganya, itu akan lebih membuat telinganya lebih cepat pulih. Oke, baik. Nah, sahabat Klik Bersinar Oki, pembahasan kita mengenai otitis media ini semakin seru. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah cuplikan berikut ini. Berikut tata cara pendaftaran nomor antrian online di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Buka aplikasi WhatsApp dan lakukan chat ke nomor 0811171522 dan ketik daftar. Pilih 1. Pelayanan rawat jalan. Pilih poli yang ingin dituju. Masukkan 16 digit NIK pasien. Masukkan nama lengkap pasien. Pilih domisili. Pilih jenis pelayanan. Pilih hari pencetakan nomor antrian.
Segera lakukan pencetakan nomor antrian ketika berada di rumah sakit. Setelah mendapat nomor antrian melalui WhatsApp dan telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, pasien memberikan bukti nomor antrian kepada petugas di rumah sakit untuk melakukan cetak nomor antrian, dan pasien menunggu hingga antrian dipanggil. Setelah nomor antrian dipanggil, pasien melanjutkan pendaftaran ke loket pendaftaran. Demikian alur tata cara pendaftaran nomor antrian online di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Lagi bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Oke. Baik dokter, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Usia berapa dokter yang sering terjadi otitis media ini? Jadi sesuai dengan anatomi tuba esophagus tadi, memang pada beberapa penelitian sih sering terjadi pada usia range-nya antara 11 sampai 25 tahun ya. 11. Pada anak-anak memang lebih sering. Biasanya dikaitkan dengan yang tuba esophagus yang masih salurannya masih pendek dan dia masih terbuka lebar muaranya. Jadi kuman-kuman lebih gampang masuk ke sana ya. Oke, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jadi yang mempunyai anak balita atau batita itu diperhatikan lagi ya dok, Iya. karena dia rentan terkena otitis media kronik. Kalau begitu dok, bagaimana sih dok cara mengatasi jika tiba-tiba lubang telinga kita sakit atau bengkak nih? Nah, sebenarnya kalau pada otitis media kronis, kalau ada lubang telinganya yang nyeri atau bengkak, itu kemungkinan terjadi infeksi di dalamnya. Jadi penanganan pertama ya kita semestinya kita lakukan pembersihan dulu. Kita atasi dulu pembersihan di liang telinganya. Tetapi itu mungkin harus dilakukan oleh dokter spesialis THT ya. Untuk penata laksanaan awalnya mungkin bisa dengan makan obat penahan nyeri, kemudian segera ke dokter THT untuk kita evaluasi lebih lanjut. Mungkin itu. Jadi untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan takut jika kita mengalami telinga yang nyeri terus bengkak. Ada solusinya dengan ke dokter THT. Ya. Baik dokter. Apabila otitis ini tidak diobati, apakah akan mengalami komplikasi seperti meningitis? Iya benar. Seperti yang sudah kita bilang tadi, jadi komplikasi otitis media kronis ini ada yang tipe aman, ada yang tipe bahaya. Yang tipe bahayanya ini tadi ya selain dari gangguan pendengaran, dia juga bisa mendestruksi tulang-tulang pendengaran yang nantinya juga bisa ke selaput otak atau meningitis yang kita sering. Nah nantinya itu akan berujung dengan infeksi pada otak sendiri. Nah tetapi itu bisa ya semestinya sih jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu kejadiannya. Itu harus ditata laksana dengan cepat biar mengurangi komplikasi yang terjadi yang lainnya atau penurunan kesadaran. Oke. Jadi gini dok, banyak masyarakat awam yang mungkin anaknya pernah mengalami cairan keluar dari telinga dok. Jadi mereka beranggapan jika keluar cairan dari telinga itu bisa kedepannya mengakibatkan tuli untuk si anak. Apakah itu fakta atau mitos dok? Jadi gangguan pendengaran karena keluar cairan ya. Oke. Keluar cairan pada telinga itu harus kita tentukan dulu. Apakah gendang telinganya berlubang atau tidak. Kalau memang dia ya sebenarnya berlubang atau enggak berlubang sih karena ada kotoran di situ pasti akan mengganggu. Tetapi kalau pada yang cuma terjadi infeksi pada telinga luar atau pada liang telinga saja,
mungkin itu tidak akan terlalu berbahaya. Bisa kita lakukan pembersihan telinga, kemudian kita kasih antibiotik, biasanya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu sudah membaik. Tetapi kalau pada anak yang gendang telinganya sudah berlubang, nah itu harus kita lebih hati-hati. Kita pastikan tidak ada kotoran yang masuk ke dalam atau cair atau air kayak gitu ya kalau kita mandi seperti itu. Kemudian kita harus pastikan juga obat-obat atau medikamentosanya harus masuk, karena kalau enggak nanti bisa terjadi otitis media kronis tadi. Otitis media kronis tadi akan menyebabkan gangguan pendengaran, pasti seperti itu. Ya, dokter, untuk pembersihan telinga itu sendiri dokter ya, mungkin banyak masyarakat awam menggunakan ketembat kali ya. Iya benar. Jadi cara aman untuk pembersihannya itu apa dokter? Pembersihan liang telinga ya, dilakukan sendiri ya maksudnya ya. Jadi pembersihan liang telinga itu tidak disarankan untuk membersihkan sendiri, karena kita tidak tahu apa yang kita korek seperti itu. Pun kalau memang kita harus membersihkan, gunakanlah kapas ya, yang lembut ya, kapas yang lembut. Dan sangat disarankan kalau memang tidak bisa ke dokter THT atau ke dokter ya, jangan mengorek sendiri, tapi harus dibantu oleh orang lain biar kelihatan yang dikorek itu. Dan itu pun nggak boleh terlalu dalam. Kalau terlalu karena kotoran itu cuma ada di sepertiga luar atau sekitar kurang lebih 1 cm dari luar. Iya, karena sekarang anak-anak tuh udah pada sendiri dokter. Jadi dia ngelihat mungkin lihat ibu bapaknya, jadi dia mencoba. Mungkin penasaran ya. Karena memang kebanyakan anak-anak dia kasusnya kemasukan cotton bud tadi. Terus tidak memungkiri juga pernah terjadi anak-anak tuh mungkin dia lagi makan dokter, jadi kemasukan kayak kotoran roti. Jadi itu mungkin di telinganya nggak sakit ya dok? Nah, jadi untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, tetap hati-hati jika memiliki anak balita dan batita. Nah, tadi dokter mengatakan bahwasanya cotton bud itu sangat berbahaya ya dok? Iya. Berbicara mengenai cairan pada telinga tadi ya dok, apakah anak yang pernah mengeluarkan cairan pada telinga tadi bisa berulang kembali walaupun dia sudah ke dokter kayak gitu, sudah melakukan penyembuhan, tapi apakah kedepannya itu tuh bisa terulang kembali atau tidak? Ya, otitis media akut ya kita bilangnya ya, kalau dia ada periode sembuhnya ya, itu bisa berulang lagi, bisa terjadi lagi, tapi selama dia cepat berobat dan bisa teratasi, mudah-mudahan tidak akan menjadi komplikasinya ke otitis media kronis. Nah, jadi nggak usah terlalu khawatir, tapi kalau sudah terjadi otitis media akut tadi atau keluar cairan, segera berobat ke dokter. Satu lagi nih dok, mungkin masyarakat awam yang memiliki anaknya terjadinya keluarnya cairan pada telinga tadi takut ke tenaga kesehatan karena biaya. Yang perlu dipertanyakan dok, apakah otitis media kronik ini masuk dalam jaminan BPJS atau jaminan pemerintah atau tidak dok? Iya, masuk. Otitis media kronis ini masuk ke dalam BPJS ya. Nah, jadi untuk sahabat Klik Bersinar, jangan takut untuk berobat. Semakin cepat diobati, harapan kesembuhan atau kepulihannya akan lebih baik. Perlu diingat ya, jadi ada jaminan BPJS yang memiliki BPJS ya dok. Jadi jangan takut jika anaknya mengalami otitis media kronik, langsung ke Poli Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung atau IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung. Bolehlah dokter berbagi tips agar terhindar dari otitis media kronik kepada sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Oke. Tips untuk otitis media aja ya kali ya. Apabila kita sudah terkena radangan pada daerah hidung atau pada tenggorokan, bisa itu amandel atau
rhinosinusitis ya. Apabila tidak sembuh dalam beberapa waktu, segera berobat ke dokter THT untuk kita terapi dengan adekuat, dengan sesuai, agar tidak terjadi otitis media akut. Dan kalaupun sudah terjadi otitis media akut, artinya keluar cairan dari telinga, harus juga segera berobat ke dokter THT agar tidak terjadi otitis media kronis tadi. Dan harus jaga ya, jangan sampai telinganya basah atau kemasukan air seperti itu. Tidak terasa nih dok, sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang mengenai otitis media kronik. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga informasi ini dapat berguna bagi sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Dan untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, and share media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Kami pamit undur diri, saya Tasya Fani Clarissa dan rekan saya Niko Ardian serta dokter kebanggaan kita Dr. Devi Jupri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.